gitu. Kita nggak mau ada masalah dalam sisi hukum, karena juga kita ingin bisnis atau industri telco tumbuh, tapi juga kita nggak mau beban itu dibebankan kepada negara dan khususnya kepada rakyat. Nah, ini siapa yang bocorin? Nomor telepon kita. Blokir tutup sehari 2.000. Sehari 2.000 situs online judi. Jadi dong, kasihan temennya dia yang kerja keras bikin konten, lumayan ambil aja. Iya. Iya kan? Para Sobat FM, kali ini Rakyat Merdeka akan berbincang dengan seorang tokoh istimewa, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Setiadi. Apa kabar Pak Budi? Baik, sehat semuanya, salam sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Budi, kita ingin tanya nih, kasus BTS kan memukul langsung jantungnya Kemenkominfo. Iya. Bagaimana Bapak mengembalikan marwah kementerian dan mengembalikan semangat personil di kementerian ini? Ya. Jadi proyek BTS ini kan memang proyek strategis nasional ya, karena kepentingan rakyat dan hak rakyat untuk memperoleh akses konektivitas seluler maupun internet ini penting. Jadi haknya rakyat untuk dapat bandwidth ini. Jadi makanya saya bilang bandwidth untuk rakyat ini. Nah, karena itulah perintah Pak Presiden langsung ketika saya dilantik adalah harus diselesaikan pengadaan BTS ini. Sementara masalah hukum biarlah jadi ranahnya aparat penegak hukum. Nah, tugas kita sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah bagaimana melakukan percepatan, perwujudan dan penyelesaian proyek BTS ini. Gitu. Nah, kita berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mendampingi dan mengawal proses yang sedang berjalan ini. Gitu. Kita optimis dengan bantuan Kejaksaan Agung, biar yang kasus hukum biar aja kasus hukum. Tapi kalau yang ini kan harus kita tuntaskan, kita harus selesaikan. Begitu. Pak Menteri kan menargetkan proyek BTS harus rampung tahun dengan waktu yang kurang dari 6 bulan. Ini tentu bukan perkara mudah. Ya. Bagaimana kira-kira nanti Pak Menteri mencapai target ini dan apa strateginya? Jadi yang pasti banyak skema-skema yang harus kita renegosiasikan. Besok setelah habis Kejaksaan Agung hari ini, saya besok akan mau mendatangi NOC, Network Operation Center-nya Bakti. Setelah itu NOC-nya Telkomsel. Jadi saya pengen tahu ini sinyal udah di mana aja seluruh Indonesia, terutama yang menjadi program Bakti. Dan Bakti misalnya ngaku bangun BTS kan dia ada sinyalnya, nah kan mesti cocokin sama operasi seluler. Benar-benar ada sinyal kan, gitu. Nah nanti setelah itu hari Rabunya saya akan cek lapangan ke NTB. Saya akan lihat ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa sinyal di beberapa daerah di sana. Gitu. Pak, kasus korupsi BTS ini kan tergolong mungkin terbesar dalam sejarah Republik juga ya, 8 triliun lebih gitu. Dan saya lihat di akunnya Kementerian Kominfo itu banyak yang komplain bahwa di sejumlah daerah itu yang sudah dipasangi antena BTS itu misalnya ada yang sinyalnya jelek atau mungkin sinyalnya tidak ada gitu. Nah, selain tadi Bapak cerita ke NTB, mungkin ada daerah-daerah lain yang menjadi perhatian untuk diselesaikan. Itu mulainya gimana? Ini saya kan cocok cek ke NTB, selain juga NTB ada kawasan super prioritas nasional di mana ada Mandalika di sana. Juga sebagai ini kan random sampling kan, kita sampling coba lihat di NTB. Walaupun kita tahu tantangan terberat di Nias, Mentawai, Maluku Utara, Maluku gitu. Tapi kita coba dulu dari NTB kita lihat. Kita mau mensinkronkan data dengan kunjungan lapangan langsung. Begitu. Nah, proyek BTS ini kan begini loh. Ini kan menyangkut soal bagaimana ekosistem digital kita ini diwujudkan, terutama dengan pembangunan infrastruktur digital. Kita ini negara Indonesia ini termasuk tidak terlalu bagus
dibandingkan Asia dan Asia Tenggara ini. Gitu. Misalnya soal kecepatan internet, kita ini masih average di 21,2 megabit per second. Kita kalah jauh sama Thailand, sama Vietnam, dan negara Asia lain soal kecepatan. Iya. Nah, memang penetrasi seluler kita itu kalau menurut data sudah 97%. Penetrasi seluler. Iya. Nah, sementara penetrasi internet baru 77%. Berarti masih banyak rakyat Indonesia yang belum terjangkau internet. bisa menggunakan akses internet. Nah, ini tugas kita kemudian Kominfo, terutama bagaimana pengadaan BTS ini. Gitu. Yes. Kalau yang daerah-daerah komersil bisa diselesaikan secara komersial oleh operator seluler, tapi daerah-daerah yang 3T itu yang tidak atau belum menjadi komersial, ya mesti pemerintah tanggung jawab untuk membangun BTS-nya. Apakah ada jaminan dari pemerintah daerah-daerah yang dulunya dijanjikan ada tower BTS itu akan benar-benar dapat sinyal yang baik gitu? Mengingat jumlah korupsinya kan besar sekali ya. Memang kita udah berdiskusi dengan Kejaksaan Agung. Ini kan kita temanya ini kan loss recovery. Kalau loss sudah pasti loss kita. Cuman bagaimana loss recovery-nya? Walaupun kerugian nggak terlalu banyak, gitu loh. Nah, pembangunan BTS itu jadi banyak teman-teman di daerah, kebetulan jaring-jaring kita seluruh Indonesia pada lapor, Pak itu ada BTS nggak nyala, cuma ada towernya doang nggak nyala. Nanti dulu saya bilang, itu ada yang pertama kali itu kan dibangun 20x20. Habis itu dibangun towernya, habis itu dibangun ditambahin BTS-nya, alat-alatnya, teknologinya. Nah yang berikutnya ada di unlock. Artinya dia difungsikan dengan jaringan operator seluler. Nah, dari data yang kita dapat ada yang sudah baru bangun towernya doang, kan tower doang baru ininya doang, cangkangnya. Aja. Nah, ada juga yang sudah sampai udah sampai BTS, tapi belum di unlock, belum terkoneksi dengan operator seluler. Kan misalnya gini, kita punya tower nih. Towernya udah ada BTS, udah ada alat-alatnya, tapi kalau selama belum dia diaktifin kan nggak berfungsi itu BTS kan, gitu. Nah, untuk di unlock itu perlu agreement, perlu kontrak dengan operator seluler. Nah, sementara operator seluler perlu ada yang namanya SLA itu Service Level Agreement, gitu. Biasanya kalau di dunia telco itu ada perjanjian level agreement, berapa kecepatannya, apa segala macam, berapa pembayaran. Nah, kontrak-kontrak itu yang akan kita review ke Kejaksaan Agung. Nanti Kejaksaan Agung membantu secara hukum. Ini kemahalan nggak, ini gimana, gitu. Jadi nanti kita ingin minta pengawalan, Ya, pendampingan oleh Kejaksaan Agung, terutama menyangkut masalah hukum. Gitu. Kita nggak mau ada masalah dalam sisi hukum, karena juga kita ingin bisnis atau industri telco tumbuh, tapi juga kita nggak mau beban itu dibebankan kepada negara dan ujungnya kepada rakyat. Ya, kalau soal kebocoran data Pak Menteri, Ya. itu kan kayaknya selalu menghiasi hari-hari kita sebagai warga ya. Kita sering banget dengar kebocoran data dari berbagai instansi. Itu sejauh ini belum pernah ada ya Pak, entitas atau instansi yang kena sanksi berat karena datanya bocor. Sekarang gini. Gimana tuh Pak? Saya tanya, siapa aja lembaga yang mengumpulkan data? Dukcapil misalnya. Dukcapil kan cuma Nika. Perbankan ngumpulin data nggak? Iya. Mau jadi pelanggan telepon seluler ngumpulin data nggak? Ngumpulin. Terus apa lagi, rumah sakit ngumpulin data nggak? Ngumpulin. Iya kan? Mau buka kartu kredit ngumpulin data nggak? Iya. Kartu debit ngeluarin data banget. Ya perbankan lah. Sekolah kan semua ngumpulin data. Iya. Prinsipnya gitu, kebocoran data yang mana? Memang saya juga sempat mengimbau kepada teman-teman operator seluler, handphone kita kan sering terganggu nih. Benar. Ada pemasaran, ini kan pasti datanya dari operator seluler dong. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kebocoran data dari mana? Yang pasti bukan Dukcapil. Jadi ini misalnya kita satu operator seluler punya 80 juta pelanggan, dia jual ke telemarketing kan, ini data pelanggan saya, bocor nggak? Bocor. Iya, makanya
Makanya itu karena itulah saya ingin mengimbau kepada semua lembaga-lembaga yang menggunakan data untuk jaga datanya. Ada yang dibot, ada yang disengaja maupun yang memang dimanfaatkan secara sebagai ajang komersialisasi. Data itu kan berharga. Next bisa kena sanksi nggak Pak yang Nah seperti itu nanti regulasinya kita lagi dalami karena kan kerjasama apa yang salah di sosial media, Facebook. Emang? Iya, bocor. Oh bukan data itu. Data. Mau buka akun Facebook, YouTube, email, apa nggak ngasih data? Iya. Iya kan? Iya. Paling nggak email kita, coba aja kita mau buka apa Gmail, kan data kita kasih. Iya. Nah bocornya di mana? Tadi makanya kita lihat dulu, gitu. Nah, Jadi karena akan itu, melakukan evaluasi atau gimana? iya kita evaluasi, kita coba sinkronisasi bahwa lembaga-lembaga yang mengumpulkan data ini juga harus bertanggung jawab terhadap datanya, jangan disalahgunakan. Ibu sadar nggak bahwa kita ini semua data kita masuk untuk semua Iya. aktivitas kita, betul nggak? Iya. Mau bikin email, buka akun sosmed, Ditanya Facebook, identitas pribadi ya. dan kita kasih identitas kita pribadi. Nah bocornya di mana dulu mari kita lihat. Itu saya pikir kita akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua lembaga-lembaga yang mengumpulkan data itu untuk jangan dipakai, data itu jangan digunakan setidak mestinya gitu. Jangan sampai data itu digunakan yang bukan. Jadi harus diingat, orang ketika kebocoran data kok larinya ke Dukcapil, padahal yang bocor data itu belum tentu dari Dukcapil gitu loh. Karena lembaga yang ngumpul data itu banyak, dari mulai perbankan, telkom, rumah sakit, sekolah. Iya. Tapi berarti nanti akan dievaluasi Nah, bisa kita ada akan coba kemungkinannya ya. aturannya karena perlindungan data pribadi ini penting. Karena lagi digodok juga undang-undang perlindungan data pribadi. Ya. Jadi lembaga yang mengumpulkan data nggak boleh menggunakan data itu untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ya, supaya masuk gitu ya Pak. Iya dong. Kalau Pak Menteri pernah terima SMS atau WhatsApp yang isinya Ya, jualan online, promo, jualan Promo. online, apa kan pernah kita. Nah ini siapa yang bocorin? Iya. Nomor telepon kita. Iya kan? Ya. Iya. Semua pasti masyarakat, nah makanya saya bilang, jangan dipakai data itu dipakai untuk nah sebagaimana pastinya gitu. Saya kan minta Mungkin kepada- problemnya karena yang collect data juga kalau saya bocorin nggak ada sanksi, mungkin ada perasaan gitu ya, itu makanya kan undang-undang perlindungan data sedang dibuat ya. Biar masuk ke sudah sana. ini cepat kayaknya kalau tahu sudah muncul. Kalau penipuan online itu gimana nanti? Nah, kalau penipuan lain lagi. Penipuan itu kan lain lagi sifatnya. Yang APK itu berbasis APK Jadi yang semua undangan. macam-macam lah, apalagi canggih-canggih sekarang. Sekarang teknologi udah memudahkan Pak penipuan. Menkes minta saya untuk take down satu sosial media karena dia pakai artificial intelligence. Wajahnya wajah Pak Budi Sadikin, Menkes. Suara yang Pak Budi Sadikin jualan obat tertentu. Oh. Ya, Dia bilang gawat nih bro. Ini bisa dipakai apalagi dengan kecanggihan dia itu. benar. Lupa kita, suara kita dipalsuin, kita bilang obat ini nomor 1. Sama kejadiannya kayak Iya dengan kan? Perdana Menteri Singapura kemarin ya. Nah, Cuma dia investasi iklannya. iya iklan investasi. Jadi memang kemajuan teknologi ini luar biasa. Dampaknya gila juga ini. Nah, kita harus atur ini nanti. Gitu. Kemudian bagaimana kita melakukan literasi digital nih? Nah, itu bagian dari Kita harus literasi. masuk ke semua Iya, bagian lapisan ini masyarakat kan? kemajuan teknologi digital ini juga harus sebangun dengan literasi digital. Karena literasi digital ini penting kan. Karena gini, kemajuan teknologi itu kan bisa dipakai apa aja buat baik-baik, buat jahat-jahat gitu. Buat orang nipu juga banyak. Iya. Sosial media. Bikin orang pinter juga banyak. Yang bikin orang pintar jadi tambah motor juga banyak. Gitu. Iya. Iya kan? Nah ini kan kita mau ngambil yang mau menghilangkan esensi negatifnya. Iya. Gitu. Mungkin nggak ya ada semacam info pengaduan untuk nomor-nomor yang biasa pakai. Ada. Itu akan dibentuk di sini udah ada kok. Udah ada. Laporan-laporan untuk pengaduan-pengaduan Iya, masyarakat. nomor-nomor yang sering menipu dilaporkan Oh ke. iya itu juga saya nanti saya akan mau bicara dengan operator seluler supaya mengidentifikasi semua. Iya. Karena kalau ada yang nipu itu pakai nomor operator seluler, cuma kan begini. Kadang-kadang kan operator kita tahu lah mekanisme orang bikin nomor apa segala macam pakai KTP palsu lah apa gitu. Iya. Ya ini memang harus kita beresin.
Kalau di Polri kan misalnya ada orang yang menipu, kita bisa laporkan ini SMS yang suka menipu gitu. Jadi mereka iya. Polri punya identifikasi beberapa nomor. Ada, kita juga ada. Dan kita sama dengan kepolisian. Begitu. Berarti itu bisa Ya, disosialisasikan. tapi kan kalau pakai SMS, pakai ini lebih mudah terlacak kan. Iya. Bahkan positioningnya aja bisa kita lacak. Itu jauh lebih Alurnya mudah. lebih jelas, SMS ya. nipu itu lebih mudah. Sekarang yang lagi canggih kan pakai IP palsu apa, internet ya, berbasis internet. Kalau pakai berbasis handphone udah lebih lah, lebih gampang ini karena ada bisa dilacak. Gitu. Kemudian soal judi online termasuk ini yang Kalau ini judi online harus kita berantas. Memang pekerjaan berat karena dia bisa on off judi online ini. Ya. Dia mau 2 jam mau pertandingan baru keluar, habis itu mati lagi, gitu loh. Ini gelap juga nih. Gitu. Tapi kita pas arahan Pak Presiden kita akan tidak tegasin dia. Nah, tutup sehari 2.000. Sehari 2.000 situs online judi. Gitu. Kita tutup, blokir, sehari blokir lagi. Blokir kan sebenarnya pekerjaan mudah ya Pak buat Kominfo, bisa cepat dilakukan ya. Loh, cuman kan kita nggak bisa sembarangan nanti dengan salah blokir punya orang Iya, blokir. tapi masalahnya Ibaratnya begini, mereka kita mau kenapa take down satu berita kita, ibarat kalau Iya. berita di take down. Nanti kalau ada tulisannya kalau take down by government ini gimana? Atas permintaan pemerintah, nanti ke PBB dunia, tadi yang kita nggak demokratis. Negara yang paling banyak men-take down. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi kita juga harus sama. Memang perlu langkah-langkah selanjutnya ini. Perkembangan dunia digital itu luar biasa. Jadi perlu juga langkah-langkah antisipatif. Ya. Selama seminggu menjabat menjadi Menteri Kominfo sudah berapa ribu yang ditutup situs judi kita online? 11 ribuan. 11.000. 33.000, sorry. 33.000. 33.000 Itu seminggu ya? seminggu. ini perlu orang-orang dengan keahlian khusus ya? Oh, enggak. Enggak ya? Yang penting tahu oh, ini tipuan judi. Dunia kan nipu kan? Dan 33.000 tuh masih tumbuh lagi ya? Enggak dia nggak pernah dia tuh. Bu, ini mah kayak bukan nyamuk, bunuh sini muncul lagi pakai Iya. barang lagi. Ya kita bunuh terus aja, biar ada kuat aja. Kalau kita tahu kita laporin polisi, drama aparat penegak hukum. Jadi ini laporan masyarakat bunuh Tutup. situsnya, tutup. Bunuh. Kita serius, bunuh terus pun. Semua yang berbau judi, bunuh. Karena kita mau perang melawan judi gitu. Iya. Tapi paling pentingnya juga mental masyarakatnya itu Pak, karena judi kan penyakit masyarakat sebetulnya ya. Ini loh. Cuma dipermudah sama teknologi. Ini kan kecanggihan baru. Kalau judi kan seumur peradaban manusia. Iya. Cuma kan bagaimana teknologi ini kita terus persempit ruang gerak ya, kita tidak toleran, tidak mengamini lah praktek-praktek perjudian online ini. Dan tugas Presiden berantas saja mas, dia berantas walaupun kita tahu berantas nggak akan tuntas, muncul lagi gitu. Kalau kita perang terus kan memang judi online. Kalau ada orangnya, ada bandarnya, ketahuan kita sering aparat berlaku. Selain judi online juga yang tumbuh subur kabarnya ini. Oh, pinjol ilegal. Iya. Iya, itu juga kita lagi koordinasi dengan OJK untuk mengidentifikasi mana-mana yang pinjol ilegal ya. Iya. Itu banyak nipu masyarakat. Itu kita tutup. Nanti kita minggu depan kita mau koordinasi dengan OJK dan polisian untuk mengeksekusi ini pinjol ilegal ini. Karena banyak nipu nih. Iya. Kasihan rakyat rugi, tiba-tiba dia nggak merasa utang, dia punya utang. Iya. Ini kemudian mendekati pemilu kan iklim politik menghangat nih ya. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian diprediksi kembali parah. Iya. Langkah mengantisipasinya gimana nih? Jadi ya Hoax. kita kan harus membangun narasi pemilu damai 2024. Bahwa pemilu harus damai, menyejukkan, gitu. Karena kita ingin membangun demokrasi kita ini, menumbuhkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Jadi gini, kita tidak ingin ruang demokrasi ini kembali ke masa lalu. Karena demokrasi ini harus tetap kita jaga dong. Kebebasan berpendapat, berekspresi harus kita jaga. Tapi di satu sisi juga kita tidak mau akan membiarkan penghinaan dan ujaran kebencian merajalela. Begitu kan? Balancingnya kan di situ kan. Nggak mau juga ini ntar jadi otoriter kayak zaman dulu. Enggak, kita nggak mau. Kita ruang demokrasi harus dibuka sepada-pada.
masyarakat boleh mengekspresikan pendapatnya, gitu, bersuara tanpa rasa takut. Itu kita harus jamin juga. Tapi kita juga nggak mau penghinaan dan ujaran kebencian merajalela seperti itu. Orang boleh berbeda pendapat, boleh, tapi jangan jadi caci maki, fitnah, kebencian, atau kata-kata yang bisa menimbulkan destruktif sosial. Jadi mekanisme kerjanya itu nanti Kominfo apa akan mengawasi semua platform, lalu kalau ada yang beraroma ujaran kebencian. Itu kan ada ide dari sebelumnya dari Menko Polhukam tentang Dewan Pengawas Sosial Media. Saya dikritik Iya, iya. Yang kedua, jangan kalian berpikir kita ini mengeluarkan konten. Enggak. Kalau saya sih idenya kayak Dewan Pers aja lah. Kalau ada dispute, selesai. Iya kan? Iya, iya. Kan gini di konsen seluruh dunia loh. Sosial media ini nggak boleh jadi ajang macam-macam juga. Kita nggak mau membunuh demokrasi. Iya. Itu kan kayak Dewan Pers kan. Kalau pers ada masalah kan langsung di-blacklist kan. Mediasi di Dewan Pers, ya Dewan Sosial Media seperti Dewan Pers aja lah. Gitu. Nanti unsurnya juga ada, bukan hanya pemerintah, ada unsur masyarakat, LSM, akademisi, gitu loh. Ini konten ada gunanya nggak nih Iya. buat masyarakat, gitu kan? Kalau nggak ada, ya udah seperti itu. Kalau ada Dewan Media Sosial berarti suatu Dewan saat Sosial Media. Dewan Sosial Media kalau suatu saat masyarakat ada keberatan berarti bisa mengadu ke situ Nah ya. ini kan ide Dewan Pak Menko Polhukam perlu. Kalau saya sih pikirnya ada Dewan Pers aja lah. Iya kan? Tapi media sosial bukan pers, Pak Menteri. Loh, bukan, maksud saya modelnya kayak Oh, Dewan iya. Pers, Iya. bukan menyamain ini barang. Cara kerja kayak Dewan Pers kan sesuatu yang menakutkan. Iya. Orang kalau mau ngadu keberatan terhadap pemerintahan kan ke Dewan Pers kan, Iya. iya kan? Iya. Dewan Pers yang melakukan langkah-langkah. Dewan Pers juga unsurnya juga beragam kan. Saya berpikir begitu. Iya. Kalau Dewan Sosial Media, ya udahlah. Modelnya seperti itu. Ya pikiran saya begitu. Ini sudah digodok. Ah belum. Ini kan baru lontaran. Tapi kalau Dewan saya pikir kenapa kayak Dewan Pers saja? Iya. Saya nggak bilang Dewan Pers sama dengan sosial media, enggak. Tapi modelnya biar masyarakat juga menjadi Ada mediasi. unsur masyarakatnya di situ. Ada, Iya. jadi mediatornya ada masyarakatnya gitu loh. Iya. Mengacu pada Dewan Pers gitu. Enggak, ya. modelnya kan kayak Dewan Pers. Model. Iya. Modelnya. Kan kalau orang keberatan dengan pemerintahan kan ngadunya nggak ke langsung ke hukum kan. Iya. Dewan Pers saja. Dewan Pers tegur medianya, iya kan? Iya. Nah, saya juga berpikir begitu. Kenapa kan Dewan Sosial Media copy paste-nya, atau bukan copy paste lah, lebih tepatnya lebih hampir sama lah Iya. dengan Dewan Pers. Kita pokoknya gini, demokrasi harus kita jaga. Jangan sampai semena-mena juga. Tapi itu jadi konsep seluruh dunia. Negara-negara Amerika, Eropa juga udah mulai nih sosial media ini kalau ngawur-ngawur itu dipakai apa aja. Masa orang ngomong jorok apa kita perbolehkan, maki-maki kan nggak pada-pada juga kan. Ruang publik ini penuh sampah-sampah yang nggak berguna gitu kan. Seperti itu. Tapi biar unsur masyarakat juga terlibat dalam pengawasan ini. Jadi equilibriumnya dapat gitu. Bukannya cuma dari unsur pemerintah hatem gitu loh. Iya. Seperti itu. Kan itu keberadaan Dewan Pers bisa untuk pers kan, diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga oleh insan pers kan. Oh kalau ada hal-hal yang kurang ini nulisnya nggak pakai konfirmasi Dewan Pers ya kan, kode etik kan gitu. Saya nggak bilang sama Bu, pasti beda tapi kurang lebih Iya. ininya seperti Ini usul yang baru dan menarik sebenarnya. Bagus, Pak, tentang Dewan Sosial Media itu. Sosial media. Iya, Hal saya baru. pokoknya prinsip Dewan Sosial Media ini harus demokrasi dijaga. Iya. Hak masyarakat untuk bersuara, menyampaikan pendapatnya secara lisan, tertulis, tetap dilindungi. Iya. Kebebasan berpendapat harus dilindungi. Tapi kita juga menjaga jangan sampai sosial media ini isinya cuma kebencian dan Hujatan dan fitnah. hujatan, hate speech, Iya. gitu, kebencian dan Fitnah. fitnah, gitu-gitu. Kita harus hindari dong. Iya. Kalau orang ngomong apa aja nanti kasihan kan korbannya kan. Kalau saat ini warna media sosial kita bagaimana menurut Bapak? Enggak. Pada satu titik ketika wisdom masyarakat udah mulai terbentuk kan, udah dikontrol sendiri oleh masyarakat. Kalau sekarang gimana Pak? Ya belum, ini kan barang baru nih. Nggak potretan Bapak terhadap Nggak, medsos udah mulai kita? lebih dewasa lah. Pengguna sosial media kita lebih dewasa,
lebih tahu menempatkan mana yang boleh, mana yang enggak. Head speech sudah mulai Iya, turun gitu ya. gitu. Ujaran kebencian dan juga penghinaan, kan dua aja nih, ujaran kebencian, penghinaan, ujaran kebencian, seperti itu. Ini kan Udah lebih tenang 7 bulan menjelang pemilu ya Pak. ya paling enggak kan kita spiritnya adalah menjaga demokrasi. Cuman menjaga demokrasi dengan cara apa? Supaya ruang publik ini juga isinya jangan sampah-sampah aja, jangan sampah penghinaan dan isinya penghinaan dan ujaran kebencian gitu. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Demikian tadi wawancara Red Merdeka dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aristiadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan membangkitkan semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Ayo. Terima kasih Pak.